Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada video pembelajaran IPS dengan materi teori dan pengaruh masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Yang kedua, pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan membahas secara singkat tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Perhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar Candi Prambanan. Merupakan salah satu peninggalan yang besar, yang mega, yang bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Kemudian gambar berikutnya, ini adalah contoh peninggalan masa Hindu-Buddha yang bercorak Buddha, yaitu adalah Candi Borobudur. Pertanyaannya, dari manakah kebudayaan-kebudayaan tersebut berasal? Apakah kebudayaan tersebut asli dari Indonesia? Kita jawab pertanyaan tersebut dengan yang pertama, materi pertama, teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori yang pertama, itu merupakan teori Vaishya. Teori ini menyebutkan bahwa proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh para pedagang. Para pedagang dari India datang ke Indonesia untuk melakukan perdagangan. Mereka memanfaatkan angin. Nah, ketika mereka ke Indonesia, mereka harus menunggu angin membawa mereka kembali ke India. Nah, selama proses menunggu tersebut, mereka tinggal di Indonesia sambil mengajarkan agama Hindu-Buddha. Atau ada beberapa pula yang mereka juga menikah dengan orang-orang asli Indonesia. Teori berikutnya, teori Ksatria. Teori ini menyebutkan bahwa agama Hindu-Buddha dibawa oleh para prajurit India yang membawa pengaruh agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Berdasarkan teori ini, para prajurit datang ke Indonesia untuk membantu perselisihan antar suku di Indonesia. Ketika mereka membantu, ketika mereka menang, mereka meminta imbalan untuk bisa menetap di Indonesia. Nah, ketika menetap tersebutlah mereka mengajarkan agama Hindu-Buddha, mereka menikah dengan orang-orang asli Indonesia. Yang ketiga, ada teori Brahmana. Teori ini menyebutkan bahwa agama Hindu-Buddha di Indonesia itu dibawa oleh kaum Brahmana atau pendeta. Kenapa demikian? Alasan yang menguatkan teori ini adalah karena di Indonesia banyak sekali ditemukan prasasti-prasasti atau peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha yang bertuliskan dengan huruf Pallawa dan juga menggunakan bahasa Sanskerta. Huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta adalah huruf dan juga bahasa yang hanya dikuasai oleh para Brahmana atau pendeta. Teori berikutnya di sini melibatkan dari peran asli orang Indonesia, yaitu adalah teori arus balik. Teori ini menyebutkan bahwa agama Hindu-Buddha di Indonesia dilakukan oleh orang Indonesia sendiri. Jadi orang Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu-Buddha, kemudian sekembalinya dia ke Indonesia, dia mengajarkan agama Hindu-Buddha kepada masyarakat Indonesia. Jadi kesimpulannya, 4 teori tadi bisa berjalan secara beriringan. Jadi ada agama Hindu-Buddha yang diajarkan oleh para pedagang, para ksatria, brahmana, ataupun orang-orang Indonesia sendiri. Karena kita tahu pada masa praaksara Indonesia atau masyarakat Indonesia sudah mengenal kebudayaan maritim, yaitu menggunakan perahu bercadik. Oke, setelah agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, tentu akan memberikan pengaruh bagi masyarakat Indonesia. Seperti kita tahu pada materi sebelumnya, pada video sebelumnya, kalian sudah mempelajari bahwa ada nilai-nilai budaya pada masa praaksara. Artinya, di Indonesia sebelum agama Hindu-Buddha masuk, sudah memiliki nilai-nilai kebudayaan yang asli Indonesia. Ada religius, ada bahari, ada pula tentang kesenian, dan seterusnya. Dan apa pengaruhnya? Apakah akan ada percampuran atau pergeseran dari kebudayaan tersebut setelah agama Hindu-Buddha masuk? Mari kita pelajari. Pengaruh yang pertama, yaitu pada bidang pemerintahan atau politik.
Pada mulanya, orang-orang di Indonesia atau suku-suku di Indonesia itu dikepalai oleh seorang kepala suku, dipimpin oleh seorang kepala suku. Sedangkan ketika agama Hindu-Buddha masuk, kepala suku sudah tidak lagi memimpin masyarakat, melainkan kepala suku diganti menjadi seorang raja. Yang berikutnya, berkembang kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan-kerajaan ini nanti akan sangat-sangat banyak di Indonesia dan menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara. Dan yang paling membedakan di sini bahwa kerajaan atau raja itu memiliki kedudukan yang sangat besar karena raja itu dianggap titisan dari dewa, sehingga apapun perintahnya, apapun larangannya, masyarakat harus mengikuti perintah dari raja. Yang kedua, pengaruh yang paling terlihat juga pada masyarakat atau sosial masyarakat adalah masyarakat Indonesia terbagi menjadi kasta-kasta sosial atau terbagi menjadi beberapa tingkatan masyarakat. Kasta ini nanti akan membedakan hak dan juga kewajiban dari setiap kasta. Kemudian dari kasta-kasta ini tidak bisa dari kasta yang ada di bawahnya kemudian naik ke atasnya, tidak bisa. Jadi sangat ketat pembagian kastanya. Kasta-kasta ini diantaranya yang pertama adalah kasta Brahmana. Kasta Brahmana ini terdiri dari para pendeta. Kemudian yang kedua ada kasta Ksatria yang diisi oleh para prajurit, para bangsawan, raja. Kemudian kasta Waisya yang diisi oleh para pedagang. Kemudian kasta Sudra yang diisi oleh orang-orang biasa. Nah, selain itu juga munculnya banyak sekali penggunaan nama-nama yang bercorak Hindu-Buddha. Berikutnya, pada bidang ekonomi. Sebelum agama Hindu-Buddha masuk, orang-orang asli Indonesia sudah memiliki kebudayaan berupa barter atau tukar-menukar barang yang sudah berjalan sejak masa praaksara. Nah, ketika agama Hindu-Buddha masuk, maka tadi karena ada teori Waisya, pedagang, berarti membuktikan bahwa kegiatan ekonomi, kegiatan perdagangan itu tidak hanya sekedar ada di wilayah Indonesia saja, namun sudah melingkupi pada Indonesia dengan India atau Indonesia dengan Cina dan seterusnya. Jadi perdagangan ekonominya atau kegiatan ekonominya semakin meningkat. Kemudian sudah juga digunakan koin emas sebagai uang. Jadi tidak sekedar barter atau tukar menukar barang, melainkan sudah mengenal uang menggunakan koin emas. Kemudian yang pasti akan sangat-sangat kentara adalah perubahan pada bidang agama atau religius. Pada masa praaksara, masyarakat Indonesia menganut animisme dan dinamisme. Apa itu animisme dan dinamisme? Silahkan lihat video sebelumnya. Jadi ketika agama Hindu-Buddha masuk, agama Hindu-Buddha ini menjadi agama yang mayoritas, agama yang disukai, yang diikuti oleh masyarakat Indonesia. Kemudian pada salah satu kerajaan Sriwijaya itu menjadi pusat belajar agama Hindu-Buddha yang ada di Asia Tenggara. Jadi kerajaan-kerajaan yang ada di luar Indonesia ketika mereka ingin mempelajari agama Hindu-Buddha, mereka datang ke Sriwijaya, mereka datang ke Indonesia untuk mempelajari agama Hindu-Buddha. Kemudian kepercayaan-kepercayaan asli Indonesia yaitu animisme dan dinamisme sudah mulai pudar. Namun masih ada pengikutnya, tidak berarti langsung hilang begitu saja. Berikutnya ada bidang budaya yang tadi Bapak sebutkan di awal. Jadi kebudayaan tadi itu tidak merubah, melainkan ada akulturasi atau percampuran antara budaya asli Indonesia dengan budaya Hindu-Buddha. Contohnya, yang pertama di sini kita lihat ada gambar. Gambar ini adalah gambar wayang kulit. Wayang kulit ini merupakan kebudayaan asli Indonesia. Namun, cerita yang dikemas di wayang kulit ini sudah berkembang, sudah tidak lagi menceritakan tentang asli Indonesia, melainkan sudah menceritakan kisah-kisah yang ada di agama Hindu-Buddha, seperti Mahabharata, Ramayana, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, pada masa praaksara, kalian sudah mengenal atau kalian sudah tahu ada yang namanya Abri Saus Rose.
yaitu adalah lukisan yang dibuktikan dengan lukisan-lukisan yang ada di dinding gua. Di dinding gua itu ada lukisan berupa cap tangan, ada gambar hewan, dan seterusnya. Kalau lebih jelasnya, kalian bisa cek video sebelumnya. Nah, sedangkan pada masa Hindu-Buddha, lukisan-lukisan dinding ini semakin berkembang, tidak menghilangkan. Jadi mereka masih suka menggambar di dinding, namun dalam bentuk lukisan timbul atau kita kenal dengan relief. Dan cerita yang diceritakan pada relief tersebut adalah cerita-cerita yang menggambarkan agama Hindu-Buddha, seperti misalnya tentang dewa, tentang Sang Buddha, dan seterusnya. Kemudian tentang bangunan. Pada masa Hindu-Buddha, pada masa praaksara, Indonesia sudah mengenal namanya bangunan megalitikum. Megalitikum untuk bangunan batu-batu besar. Salah satunya di dalam batu-batu besar tersebut ada yang kita kenal sebagai punden berundak, yaitu bangunan yang semakin ke atas bentuknya semakin kecil atau semakin mengkerucut. Nah, bentuk-bentuk ini menginspirasi atau terjadi akulturasi dengan kebudayaan Hindu-Buddha, yaitu dalam pembangunan candi. Bisa kita lihat pada sebagian besar candi yang mungkin pernah kalian temui atau yang mungkin pernah kalian lihat, akan ditemukan adanya tumpukan-tumpukan atap yang mengerucut dari yang besar sampai yang kecil. Nah, itu merupakan akulturasi dengan kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan Hindu-Buddha. Oke, itu tadi merupakan pengaruh-pengaruh masuknya agama Hindu-Buddha pada berbagai bidang kehidupan yang ada di Indonesia. Kemudian berikutnya kita akan mempelajari tentang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Namun di sini apa hanya menyampaikan secara singkat saja, karena ini akan kita bahas pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan selanjutnya, atau pada video berikutnya nanti. Akan bahas secara singkat saja. Yang pertama muncul kerajaan bercorak Hindu-Buddha itu adalah Kutai. Kutai ini letaknya ada di Pulau Kalimantan. Kemudian Tarumanegara. Tarumanegara letaknya ada di Jawa, di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat. Kemudian ada Kerajaan Sriwijaya yang letak atau pusat pemerintahnya itu ada di Pulau Sumatera. Yang ini dikenal sebagai sebuah kerajaan yang memiliki kekuatan maritim yang sangat kuat atau armada angkatan laut yang sangat kuat, yang sangat hebat. Kemudian ada Mataram. Kerajaan Mataram ini letaknya tepatnya ada di Pulau Jawa. Kemudian ada Jawa Tengah khususnya dan Jogja, pusat pemerintahannya, dan hampir menguasai seluruh Indonesia. Kemudian ada Medang. Medang juga sama, letaknya ada di Jawa Tengah juga Jawa Timur juga. Kemudian ada Kediri. Kediri letaknya tepatnya ada di Jawa Timur. Kemudian ada Singosari. Singosari juga ada di Jawa, Pulau Jawa. Dan ini menguasai Jawa, kemudian Sumatera, sampai sedikit ke Malaysia. Kemudian yang terakhir adalah Majapahit. Majapahit ini adalah salah satu kerajaan di Indonesia yang pusatnya ada di Pulau Jawa. Ini menguasai seluruh Nusantara. Dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, bahkan ada juga sebagian pulau atau yang kita kenal sekarang dengan negara Malaysia, dulu masuk pada pengaruh dari kerajaan Majapahit. Oke, lebih jelasnya mengenai kerajaan-kerajaan tersebut akan dibahas pada video berikutnya. Bapak akan tutup pembelajaran kali ini dengan sebuah kalimat yang harus kita renungkan baik-baik, bahwa Indonesia pernah merajai Asia Tenggara, bahkan Asia pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Jadi, bukan tidak mungkin Indonesia bisa melakukannya kembali sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi, jika bukan sekarang, mungkin nanti bisa 10 tahun, 15 tahun, kalian, anak-anak Bapak, yang bisa membawa Indonesia kembali merajai Asia Tenggara atau Asia, bahkan dunia. Bukan sebuah hal yang tidak mungkin, karena dulu pada masa kerajaan kita bisa melakukannya. Dari Bapak cukupkan. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan pada grup WhatsApp. Jika ada kesalahan atau ada perbedaan atau ada
kesalahan terhadap materi, Bapak mohon maaf, bisa mohon untuk dikoreksi. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.